Saat itu Jalu harus jalan ngangkang. Ini pas denger kasusnya agak lucu si AA. Jadi ada sepasang orang pacaran yang cowoknya ini harus berseteru sama cowok jadi-jadian. Udah gitu mana ceweknya harus dapetin pengalaman yang gak dia sangka-sangka loh. Gak pakai lama, langsung aja kita gaskan ke case-nya. Di daerah Luwu Timur, tepatnya di Provinsi Sulawesi Selatan, ada kasus yang cukup unik terjadi di daerah tersebut, di mana kasus ini terjadi di tahun 2005-an. Sekedar informasi aja ya, karena kasus ini udah terjadi cukup lama. Untuk footage-nya kita gunain ilustrasi aja ya lur. Sebelum masuk lebih jauh ke kronologinya, kita kenalan dulu yuk sama satu pasangan kekasih SMA bernama Jalu dan Reni. Mereka berdua duduk di kelas 3 SMA. Jauh sebelum itu, ternyata mereka berdua ini udah jadian dari kelas 1 SMA. Perjalanan cinta mereka akhirnya terus berlanjut hingga di bangku kelas 3. Jalu dan Reni sering banget pulang bareng ke rumahnya di daerah Luwu menggunakan motor. Kedua orang tuanya juga udah setuju dengan kedekatan mereka yang udah masuk di jenjang pacaran. Bahkan rencananya kedua orang tuanya ini mau menjodohkan mereka ke jenjang yang lebih serius, yaitu jenjang pernikahan. Usut punya usut ya, ternyata kedua orang tua Jalu sama Reni ini udah bersahabat sejak lama. Gak heran juga kenapa keduanya mengidam-idamkan menjadi besan. Terkadang Jalu sering main ke rumah Reni untuk makan malam bersama keluarganya. Begitu sebaliknya dengan si Reni. Namun kebahagiaan mereka berdua harus kandas di tengah jalan, di mana mereka dihadapin sama suatu masalah yang lumayan berat. Jadi waktu itu di tanggal 20 Mei 2005, keduanya mutusin buat bermain badminton bareng di sebuah tempat khusus badminton. Mereka ini bermain selama 2 jam untuk sekedar ya kayak ngeluarin keringat, ya kayak masa-masa remaja atau ya anak-anak muda zaman sekarang aja lah. Setelah selesai bermain badminton, rencananya Jalu sama Reni pengen banget nih pijet refleksi di dekat tempat badminton. Jadi biasanya kalau tiba-tiba main badminton tapi jarang dan tanpa pemanasan, badan-badan tuh kayak serasa remuk dan pegel-pegel banget. Di situ makanya mereka berdua mutusin buat pijet refleksi yang kebetulan deket nih sama lokasi tempat main badminton yang hanya berjarak 1 km. Kurang lebih kalau pakai motor itu ya 10-15 menitan lah. Setelah selesai mereka langsung ke sana. Di situ mereka ketemu sama dua pemijitnya bernama Sito dan Jimmy. Dari perawakannya, Sito dan Jimmy ini adalah seorang lelaki gemulai seperti wanita. Ya selayaknya waria pada umumnya aja setelannya. Ketika Jalu dan Reni ini datang, Sito dan Jimmy ini rada agak nepsong ya sama si Jalu. Mereka ini saling lirik-lirikan buat berebut dapetin mijit si Jalu pacarnya Reni. Dalam pengakuannya kepada polisi, Sito dan Jimmy ini mengaku kalau mereka sempat adu mulut di belakang buat terbutin siapa yang harus mijit si Jalu. Karena dirasa si Jalu ini lumayan tampan. Pada akhirnya keputusan itu mereka tentuin dengan sweet. Dari situ Sito lah yang memenangkan adu sweet. Sito langsung mijit perlahan-lahan tubuh Jalu dengan cukup lihai dan aduhai. Gak kerasa pijitannya itu berakhir di area burung milik Jalu. Reni yang gak terima dengan perlakuan seperti itu kepada pacarnya langsung teriak untuk menghentikan pijitannya dan minta cepat-cepat pulang. Sayangnya ketika Reni berteriak ini, rekan Sito bernama Ginny langsung menutup mulut Reni dan membenturkan kepalanya ke tembok hingga pingsan. Jalu yang dalam kondisi berontak di dekapan Sito harus bertekuk lutut di hadapannya dan pasrah digrepe-grepe begitu aja. Kedua tangan dan kakinya diikat oleh Jimmy supaya kedua waria ini bebas beraksi. Di satu sisi Reni ini ternyata nih ya, bukan pingsan. Pas dicek-cek lagi, ternyata dia udah nggak bernyawa lagi nih. Di situ harus dapetin kenyataan, Jimmy ini terlalu kenceng benturin kepala Reni ke tembok hingga ngakibatin kepalanya retak, pendarahan dan meninggal dunia. Gak peduli dengan Reni, kedua waria ini tetap menikmati inci demi inci tubuh Jalu yang masih berondong dan sungguh mempesona. Tahapan terakhir yang mereka berdua lakuin terhadap Jalu tentu aja dengan menanamkan kereta luncurnya di terowongan milik Jalu secara bergantian. Oh ya, for your information aja ya, tempat pijit refleksi ini milik mereka berdua. Jadinya mereka bebas ngapa-ngapain aja. Apalagi daerah itu terkenal sepi dan jarang orang lalu lalang. Sito sama Jimmy ini adalah orang perantauan yang datang dari Pulau Jawa ke daerah Luwu, Sulawesi Selatan. Setelah selesai bermain kuda-kudaan, mereka istirahat dulu nih selama beberapa jam. Setelah selesai istirahat, Sito sama Jimmy mengatur rencana untuk membuang tubuh Reni yang udah nggak bernyawa itu. Saat itu Jalu masih hidup,
Dia dibiarin begitu aja dengan keadaan tanpa busana dan kedua tangan serta kakinya terikat. Kedua waria ini punya rencana buat masukin tubuh Reni ke dalam koper dan ngebuangnya di dalam hutan. Tapi waktu itu mereka berdua nggak punya koper untuk membuang tubuh Reni. Akhirnya mereka berdua inisiatif untuk keluar nyari koper di luar. Bodohnya kedua waria ini, Jalu itu ditinggalin sendirian dalam keadaan terikat dan tanpa busana karena mereka yakin kalau ikatannya itu cukup kuat dan yakin banget lah pokoknya dia gak bakal bisa kabur deh. Sito dan Jimmy bergegas keluar menggunakan motor untuk mencari koper. Di situ Jalu berpikir kalau ini adalah kesempatan emas untuk melarikan diri dari kedua waria yang gak waras itu. Sambil berderai air mata menyaksikan kekasihnya udah kehilangan nyawanya, Jalu berusaha menggoyang-goyangkan tangannya untuk bisa melonggarkan talinya supaya bisa kabur secepatnya dari tempat itu. Setelah beberapa lama Jalu menggoyang-goyangkan tangannya untuk melepas ikatannya, akhirnya dia berhasil nih lur. Dia lepas juga itu ikatan kakinya dan berhasil lepas. Gak lupa juga Jalu memakai bajunya dan bergegas kabur menggunakan motor untuk mencari bantuan. Di situ Jalu langsung pergi ke kantor polisi untuk memberitahukan semua kejadian mengerikan itu. Tanpa banyak basa-basi, kepolisian langsung pergi ke TKP untuk melihat kondisi di sana dan mengevakuasi tubuh Reni dari tempat pijit refleksi milik kedua waria itu. Saat mereka datang ke sana, kebetulan kedua waria ini masih belum sampai ke TKP. Mungkin aja mereka belum sampai karena mencari koper atau wadah di tempat seperti itu agak susah, makanya jadi lama. Kepolisian punya ide nih untuk menunggu dan bersembunyi di tempat tersebut. Nantinya jika mereka datang, kepolisian dapat dengan mudah menyergap Sito dan Jimmy. Beberapa jam setelah menunggu, akhirnya bunyi suara motor terdengar di luar. Pas kedua waria ini masuk, mereka langsung disergap dan gak bisa berkutik sama sekali. Keduanya disuruh tiarap dan diborgor langsung untuk ngamanin beberapa bukti yang mereka pegang. Di malam itu juga keduanya langsung digelandang ke kantor kepolisian untuk proses lebih lanjut. Kepada polisi mereka ngaku kalau nafsu banget nih sama Jalu karena ganteng dan dadanya bidang banget. Ide untuk melakukan pelecehan ini berasal dari mereka berdua. Sebelumnya sebenarnya kepolisian ini udah dapat laporan pelecehan dari korban lain kalau kedua waria yang ada di tempat pijit refleksi tersebut udah ngelakuin hal yang gak senonoh. Keduanya udah sempat ditegur, tapi mereka malah ngelakuin hal yang sama lagi nih. Jimmy ngaku sebenarnya dia itu gak ada maksud buat menghabisi Reni. Tapi karena Reni ini berontak-berontak, dia gak sengaja nih benturin kepalanya ke tembok dan berakhir meregang nyawa. Beruntungnya juga nih karena Jimmy dan Sito ini nyari koper kelamaan, polisi jadi punya banyak waktu untuk evakuasi tubuh Reni dan sembunyi buat sergap kedua waria ini. Setelah kejadian tersebut, Jalu mengaku jadi trauma. Dia masih syok karena kekasihnya ini dihabisi di hadapan dia sendiri dengan cara yang cukup nyeremin. Belum lagi Jalu harus dilecehkan oleh kedua waria itu. Dan di dalam terowongannya Jalu ada bekas lendir-lendir mereka jadi satu. Saat itu Jalu harus jalan ngangkang, perih dan kesakitan. Orang tua Reni ini juga curiga karena anaknya nggak pulang-pulang. Tapi waktu itu mereka kepikiran kalau si Reni ini kan yang nginep di rumah Jalu, jadinya fine-fine aja dan nggak nyari-nyari nih. Beberapa hari kemudian, tepatnya di tanggal 22 Mei 2005, sidang kasus Sito sama Jimmy ini digelar di pengadilan. Mereka berdua diadili dan dipenjara selama 20 tahun. Sementara tubuh Reni langsung dikebumiin dengan damai, Jalu harus ngejalanin serangkaian tes untuk mastiin kondisinya tetap stabil dan aman. Karena bisa dibilang Jalu ini yang paling kena dampaknya dari segi fisik, mental, dan sosial. Seandainya nanti Jalu masuk sekolah, pasti beban moral yang dia tanggung di sekolah sangat berdampak banget sih buat dirinya. Teman-teman sekolahnya yang tahu Reni ini udah metong dengan cara yang mind-blowing, langsung berdoa dan ngelayat di pemakamannya. Pokoknya kita doain aja ya lur, semoga keluarga korban ditabahin setelah kepergian Reni secara mengenaskan. Dan kalau menurut kalian tentang kasus ini gimana nih lur? Coba deh komentar di bawah ya. Karena jujur aja, waria-waria kayak gini sebenarnya harus patut diberantas. Apalagi kalau udah meresahkan dan makan korban jiwa. Itu udah terlalu parah dan benar-benar mind-blowing banget lah ya sifat waria yang kayak gitu. Dan kalau kalian punya kasus-kasus menarik yang belum pernah dibahas sama YouTuber-YouTuber lain, coba deh komentar aja di bawah. Barangkali AA tertarik dan langsung bahas buat minggu depannya. Oke, segitu aja ya lur. Terima kasih udah nonton video ini. I'm Jurnal AA, and see you next time. Stay safe ya lur. Percaya diri boleh, tapi jangan obses sampai 10 tahun juga dong. Lu bayangin nih, ada satu cowok yang rela gonta-ganti nomor berkali-kali cuma demi neror satu cewek ini doang. Udah gitu bukannya tobat, malah ngirim foto burungnya yang lebat kayak hutan lagi.
Buat kaum Adam alias cowok, kalian mesti dengerin kisah ini sampai habis, biar gak obses kayak si pelaku sih. Cewek yang diteror sama satu cowok rada serem ini namanya Nima Sabela. Dia kesel nih selama 10 tahun diteror abis-abisan sama kata-kata yang luar biasa mind-blowing dan cukup bikin geli sih ya liatnya. BTW for your information aja ya, gue udah dapet izin dari Nima langsung untuk ceritain ini dan buat pembelajaran aja sih. Nama cowoknya ini Adi Pradita. Mereka sama-sama duduk di bangku SMP Negeri 34 Surabaya, Jawa Timur. Jadi yang namanya Adi ini kurang lebih udah gangguin hidupnya Nimas dengan cara tuh buat banyak akun sosmed, buat mantau atau chat si Nimas. Kurang lebih selama 10 tahun loh. Udah beribu-ribu kali ngeblok Adi, hasilnya tetap sama aja, diteror terus-menerus si Nimas. Dan tetap dilanjutin sama si Adi lagi. Nah terus kenapa nih si Adi bertingkah kayak gitu? Jadi dia ini ternyata tuh dulunya introvert, gak punya temen dan jarang ke kantin. Ini sebenarnya mirip gue banget sih introvert. Cuman ya bedanya gak sampai neror kayak Adi juga sih. Jadi suatu hari si Nimas ini ngeliat Adi yang gak pernah ada temen, ngerasa kasihan sama dia dan coba pengen ngelakuin sesuatu buat Adi. Di situ Nimas yang orangnya ekstrovert langsung nyamperin Adi yang lagi sendirian dan nanya, "Di, kamu gak ke kantin?" Adi jawab deh tuh, "Enggak Nim, gua gak ada uang jajan nih." Nah ngedenger kayak gitu, si Nimas ini jadi kasihan dan inisiatif ngasih duit 5.000 ke Adi. Tapi gara-gara hal itu nih ya, kepedulian Nimas malah disalah artiin sama si Adi nih lur. Dimulai dari titik ini nih, Nimas ngerasa kayak dikasih neraka 10 tahun. Cuman gara-gara ngasih duit goceng yang dia kasih pas SMP. Dia diteror nih lewat beberapa medsos. Yang pertama ada dari Instagram. Adi banyak banget buat akun fake buat neror si Nimas. Di antaranya ada nama Nimasku, aku ini Nimas, Nimasku sayang, dan masih banyak lagi deh. Yang kedua, Adi neror lewat Twitter dan cukup ganggu sih ya nih tweet ya. Kebanyakan kalau di Twitter itu rada jorok dan gak bisa kasih lihat. Yang jelas di blur aja ya. Pokoknya berhubungan sama hubungan bercocok tanam dan lain sebagainya deh. Udah gitu, Adi sempet-sempetnya nulis kalau dia mau nikah sama Nimas. Parahnya lagi, dia sampai beli nomor perdana yang banyak cuma buat neror si Nimas doang. Kalian bisa lihat deh tuh gambarnya kartu 50 ribuan yang baru datang. Tapi dibalik sisi halu negatifnya Adi sama Nimas, ada satu hal yang positif sih bikin Adi termotivasi buat dapetin Nimas. Jadi dia berhasil ngumpulin duit dan ngembangin usahanya lewat jualan di Shopee. Nama akun Shopee-nya itu Kaki 5 Adi. Gak tanggung-tanggung, omset bersihnya sebulan di kisaran 6-7 jutaan. Udah gitu, penilaian rating Shopee-nya nyaris di bintang 5. Dimana kalau udah dapet bintang 5 itu termasuk bagus banget loh. Padahal dia cuma jualan sendal jepit di Shopee, tapi omsetnya bisa lumayan banget. Bahkan dia pun sampai beli mobil Daihatsu Sigra buat tunjukin keseriusan Adi sama Nimas. Dari sini luar biasa banget ya si Adi ini. Ternyata niatnya patut diacungin jempol juga nih, walaupun kelakuan dia itu salah ke Nimas. Gak cuma itu aja nih lur, pas kasusnya Adi sama Nimas ini ke blow up di Twitter dan viral banget, abangnya si Adi bernama Abi langsung gak terima dan marah-marah nih di Twitter. Di situ dia bilang, 10 tahun lu diam baru speak upnya sekarang. Si Abi bilang kalau dia manfaatin kepolosan adenya si Adi cuma buat ditransfer doang. Padahal mah ya kejadian aslinya si Adi yang transfer melulu ke Nimas, dan duit transfernya Adi dikumpulin sama Nimas, abis itu ditransfer balik sama Nimas. Parahnya lagi si Abi bilang kalau Nimas ini bikin trik kayak gitu seolah-olah kalau dia itu korban. Abi juga ngancem bahwa masalah ini karena hukum pakai screenshotan undang-undang dan bawa ke polisi kalau si Nimas ini nyebar-nyebar data pribadi sama alamat rumah. Tapi netizen gak percaya begitu aja nih sama si Abi kakaknya Adi. Di situ netizen sampai ngulik-ngulik kehidupan Abi yang ternyata dia itu adalah seorang boti alias pecinta sesama jenis. Banyak banget foto joroknya dia deh yang dipampang di Twitternya sendiri. Udah gitu ketahuan juga kalau si Abi gak modal alias ngomong doang. Kalau berdasarkan dari tweetnya Adi nih ya, si kakaknya ini nyicil Air Max buat gaya-gayaan doang. Udah nyusahin ortunya, ditambah minta tambahan biaya buat nyicil motor NMAX. Di situ Adi gak tega lihat ortunya yang mesti bayar cicilan motor NMAX-nya. Adi juga ikut bantu bayar cicilan motor NMAX-nya. Pokoknya kehidupan si Abi ini so bergaya parlente atau kaya biar dilihat orang-orang tuh terpandang gitu.
Penuh masalah deh pokoknya hubungan katak beradik ini. Nah, Nimas juga sempat kebingungan nih. Kok ada ya beberapa komentar yang bilang kalau kejadian gak mengenakan yang dia alami sama Nimas ini dibilangnya settingan. Pas ditelusuri lebih lanjut, ternyata yang komen settingan itu ulahnya si Adi sendiri pakai akun fake. Udah gitu, Adi sempat foto pakai kertas yang tulisannya Love you Nimas dari tahun 2019 sampai 2003 lagi. Bener-bener freak dan kacau abis ya kalau menurut AA. Dan karena udah gak tahan sama tingkah lakunya Adi, Nimas ini akhirnya ambil jalan ke ranah hukum buat nangkap si Adi dan biar gak ganggu Nimas lagi. Sejauh ini prosesnya udah ditanganin sama pihak berwajib. Ya semoga dengan adanya kasus ini kita bisa makin belajar untuk mawas diri dan gak gampang kegeeran deh.